Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad dan kita masih pada bab ke-123, bab Al-Afwu was-Safah 'anin nas, yaitu bab tentang memaafkan dan berlapang dada dari kesalahan orang lain, ya. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis yang pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham an Wahab bin Kaisan, qala sami'tu Abdullah bin Az-Zubair yaqul 'alal mimbar. Aku mendengar Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berkata di atas mimbar, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa 'arid 'anil jahilin. Ambillah sikap memaafkan, perintahlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Qala Ibnu Zubair berkata, wallahi ma amara biha an tu'khadh illa min akhlaqin nas. Demi Allah, Allah tidak memerintahkan ayat ini kecuali untuk diambil dari akhlak manusia. Wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, aku akan mengambil sikap memaafkan tersebut dari manusia selama aku bersama mereka. Hadis ini menceritakan tentang sikap Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari Zubair bin Awam dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair, dan dia termasuk sigharus sahabat, termasuk sahabat junior, yaitu seumuran dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Zubair, ya. Makanya disebut ada beberapa sahabat junior namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Adapun Abdullah bin Mas'ud senior, ya. Baik, Abdullah bin Zubair, ya. Dia naik di atas mimbar membacakan firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urf, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Tafsir pertama, maksudnya khudhil afwa, al-afwa itu maksudnya fadilan. Ambillah yang lebih dari harta kaum muslimin. Ayat ini turun seakan-akan dipahami dahulu sebelum ada aturan zakat, maka Nabi disuruh mengambil, kalau kaum muslimin hartanya ada yang berlebih, maka diambil untuk digunakan dalam dakwah. Diambil, setiap harta yang lebih diambil. Maka Allah mengatakan khudhil afwa, afwa itu kelebihan harta mereka. Kemudian mansukh menjadi tidak berlaku lagi ketika turun aturan-aturan terkait zakat, seperti zakat harta 2,5%, zakat tanaman sekian persen dan seterusnya. Maka aturan ini tidak berlaku. Dahulu sebelum ada zakat, pokoknya ada harta yang berlebihan diserahkan untuk apa? Dakwah. Serahkan untuk dakwah. Jadi Rasulullah dikatakan kepadanya, Allah berfirman, khudhil afwa. Ambillah kelebihan harta. Ini pendapat pertama. Jadi khudhil afwa, ambillah kelebihan, maksudnya terkait dengan harta masyarakat. Yang lebih ambil digunakan untuk berdakwah, meskipun sudah dimansuhkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait zakat. Pendapat kedua yang dipilih Abdullah bin Zubair, maksudnya khudhul afwa, maksudnya ambillah ma tayassara min akhlaqin nas, yaitu ambillah yang masyarakat akhlaknya yang bisa mereka lakukan. Jangan paksa mereka melakukan akhlak di luar kemampuan mereka. Maafkan mereka jika mereka tidak melakukan apa yang kau inginkan. Ini maksudnya, dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, dia berkata, wallahi ma amara biha, demi Allah, dia bersumpah, tidaklah Allah merintahkan dengan ayat ini kecuali maksudnya mengambil dari akhlak manusia, bukan dari harta manusia. Jadi Abdullah bin Zubair merajihkan pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan khudhil afwa yaitu ambillah akhlak manusia yang mudah, dan bukan maksudnya terkait dengan harta sebagaimana pendapat pertama. Dan dia memilih pendapat tersebut, dan ini juga dipilih oleh Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari ketika membawa bab tentang al-afwa was-safah,
memaafkan dan berlapang dada, beliau bawakan ayat ini. Berarti beliau setuju bahwa yang dimaksud dengan al-afwa di sini maksudnya memaafkan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut dengan ayat yang paling kompleks terkait dengan akhlak mulia. Terkait dengan akhlak mulia. Yang pertama, khudil afwa, maksudnya jika kita berinteraksi dengan manusia, kita enggak usah maksa mereka sesuai dengan keinginan kita. Apa yang mereka bisa lakukan kita terima. Misalnya kita punya tetangga kita ternyata cuma bisa senyum, tapi enggak pernah kirim kue. Ya sudah, jangan harapkan mereka kirim kue. Ya udah senyum sudah, alhamdulillah. Yang penting dia senyum, alhamdulillah. Seperti itu. Kita punya misalnya punya pembantu, terus dia kurang pintar, kurang, kita ajarin. Ternyata mampunya cuma segitu, ya sudah, jangan dipaksa. Maafkan yang tidak mampu. Dengan demikian hati kita menjadi lapang karena ini perintah Allah. Kita punya kerabat, ternyata tidak hangat hubungan tapi dingin. Tidak pernah telepon, tidak pernah, ya udahlah. Dia yang bisa dilakukan sepertinya cuma ketemu setahun sekali pas Idul Fitri, ya sudah. Kita maafkan yang lainnya. Kita punya kawan, kita berharap kita bisa kerjasama lebih, ternyata enggak, dia membatasi diri. Ya sudah, kita jangan paksa. Enggak sesuai ekspektasi, ya sudah. Jangan maksa orang untuk ikut ekspektasi engkau. Dengan demikian kita hidup bisa lebih nyaman. Demikianlah manusia. Demikianlah masyarakat. Demikianlah masyarakat. Kita mau istri kita nurut setiap kita perintah. Iya bi, Abi maunya apa? Umi ikut aja, terserah Abi. Ternyata Umi maunya apa, Abi ikut Umi ternyata. Tidak semua, kemudian kita berharap istri kita nurut dalam segala hal, ternyata tidak demikian, ya sudah, jangan paksa. Jangan paksa. Apa yang istri kita lakukan, dia bisa lakukan, kita terima, lebih daripada itu kita maafkan. Nah, kalau cara hidup seperti itu, kita nyaman. Kita tidak terlalu ekspektasi tinggi terhadap masyarakat. Kita tidak terlalu berharap lebih dari apa yang bisa mereka lakukan. Ya. Kita punya teman, loh, saya kira teman harusnya kan begini, kok kamu nggak begitu? Ya. Sehingga kita akhirnya kecewa. Nggak usah. Demikianlah cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Kata Allah, khudil afwa. Khudil afwa. Ini nasihat saya rasa penting bagi kita semua. Kalau tidak, kita selalu hidup dalam kekecewaan. Kalau enggak, kita selalu hidup dalam kekecewaan. Yang nyuruh kita untuk memaafkan Allah Subhanahu wa taala. Ai khudhu ma tayassara min akhlaqin nas. Ambillah, terimalah, gampang kita, terimalah akhlak yang mudah dilakukan oleh manusia. Lebih daripada itu jangan kita paksa. Lebih daripada itu kita maafkan. Sehingga kita berinteraksi dengan anak kita, berinteraksi dengan istri kita, berinteraksi dengan suami, dengan tetangga, ya udah. Kalau dia tidak sesuai ekspektasi, kita nasihati. Enggak bisa, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nanti akhirnya kita angan-angan kita terikat dengan ekspektasi kita dan kita tidak mencapainya, tidak mendapatkannya, akhirnya kita kecewa. Makanya dikatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling jami', yang paling kompleks terkait dengan akhlak. Karena siapa yang mengamalkan ini, dia nyaman. Dia nyaman. Dia terima apa yang orang bisa lakukan, yang selebihnya dia maafkan, sehingga dia berusaha mengadaptasi diri dengan mereka. Mengadaptasi diri dengan apa? Dengan mereka. Ya. Sama kita sebagai ustadz juga gitu. Kita ustadz terus ada mungkin murid datang selalu telat, ya sudah kita nasihati jangan telat. Jangan telat misalnya. Telat melulu ya sudahlah. Jangan kita ngamuk-ngamuk, kita nggak datang lagi ngajar ya, nggak usah lah. Maafkan mereka. Mungkin urusan rumah belum selesai, mungkin ini, mungkin ini. Ya. Ada dulu ada guru di kampus. Terus muridnya datang terlambat. Dia tanya, kamu kenapa terlambat? Aduh, afwan Syekh, urusan istri. Istri kamu berapa? Satu aja terlambat katanya. Syekhnya istrinya banyak, tidak terlambat. Jadi ya, ini ayat penting sekali. Khudil afwa, ya sudahlah. Maklumilah. Jadi kita sering memaklumi. Ya, kita misalnya bikin kajian panitia, kita arahkan gini-gini. Ternyata mereka mempunyai ya sudah, maklumi aja lah. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita pengen orang loyal sama kita, loyal, ternyata dia ada khianat belakang, udah maklumi aja lah. Manusia begitu. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sedang bergaul dengan
nabi atau para sahabat. Kita bukan nabi dan murid kita bukan para sahabat. Ya sudahlah. Mau ngapain lagi? Dengan begitu kita nyaman, hidup ini nyaman. Jadi jangan maksa orang adaptasi dengan kita. Kita berusaha, ya sudah adaptasi dengan kondisi mereka. Yang bisa mereka lakukan diterima, yang tidak bisa kita maafkan. Dengan demikian hidup kita akan tenteram. Dan ini salah satu akhlak yang mulia. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, ayat inilah ayat yang paling kompleks, yang paling lengkap tentang akhlak yang mulia. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi. Dan ini bukan berarti kalau mereka salah tidak kita nasihati. Nasihati. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nasihat tetap berjalan. Kalau tidak mau dengar, wa'arid anil jahilin. Berpaling orang, ya sudah mau diapain? Ya sudah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu, sudah jangan, yang enggak bisa dipaksa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-245, Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Laits an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi SAW, ajarlah kepada masyarakat, wa yassiru, dan mudahkan, wa la tu'assiru, jangan repotkan, wa idza ghadiba ahadukum, jika salah seorang dari kalian marah, maka falyaskut, maka hendaknya diam, ya. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan, ya, memotivasi untuk mengajari manusia, berdakwah. Alimu, kata Nabi, ajarkan. Maka Rasulullah mengatakan, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Taklim harus terus berjalan. Taklim, mengajari orang, mengajari masyarakat dengan sunnah, dengan ayat, dengan adab-adab, ya, dengan hukum-hukum. Ya, ini perlu diajarkan, terus semangat. Ya. Tetapi wayassiru wala tu'assiru, tetapi mudahkan, jangan repotkan. Ya. Yaitu dengan diajar dengan secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dengan cara yang mudah, jangan kasar, jangan marah-marah, jangan tegas, ya. Jangan maksa di luar kemampuan mereka, mengajarkan ilmu yang ringan sebelum ilmu yang berat, ya. Jangan bani mereka dengan sesuatu yang berat, bani dari yang ringan-ringan dulu, baru kemudian sampai mereka mampu kepada yang berat-berat, ya. Jangan orang baru ngaji langsung disuruh infak 1 miliar. Baru ngaji, baru kenal. Jadi baru ngaji sudah bicara poligami. Begitu poligami mampus langsung, ya. Maksudnya yang benar aja, maksudnya orang itu pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Yang sudah lama ngaji enggak berani, apalagi yang kemarin ketemu kawan, antum udah kaya enggak poligami, kenapa? Katanya saya cinta kedamaian. Ya udah. Ya kita enggak usah memaksa orang, ya. Memaksa orang terjebak dalam kesulitan, kan tidak. Maksud saya tidak, kita tuh bicara tentang agama jangan yang sulit-sulit, pelan-pelan. Sesuai dengan pemahaman, nalar mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atau Ali bin Abi Thalib berkata, hadithu bima ya'rifun, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apa kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Pelan-pelan bahas, ya. Kadang-kadang baru semangat ngaji langsung ketemu orang, ini bid'ah, ini dia belum paham bid'ah itu apa. Ya. Dia belum sampai nalarnya. Dia masih terbiasa dengan kebiasaan yang dia sukai, kemudian kita langsung tembak, belum tentu kuat dia menghadapinya. Dengan disampaikan demikian dia bisa malah kabur, dia bisa malah kabur. Maka yassiru wala tu'assiru, mudahkan dia dengan apa? Dan jangan repotkan. Ya. Rasulullah mengatakan inna minkum munaffirin, di antara kalian ada orang-orang yang mendakwahkan kebenaran tapi buat lari orang. Rasulullah tegur, Rasulullah enggak suka. Apa yang dia sampaikan itu benar, tapi buat orang kabur. Kenapa? Terlalu kencang, atau kemudian terlalu tinggi, ya. Atau tidak melalui tahapan, atau tidak pada situasi yang tepat. Bukan berarti kita dakwah
Tidak menyampaikan tauhid, sampaikan tapi ada caranya, ada tahapannya. Ada tahapannya, ada waktunya kita kencang, ada waktunya kita lembut, ada waktunya kita sampaikan secara berurutan ya. Ini ada orang sebagian intinya bikin sana bikin ribut, sini bikin ribut. Dakwah sudah berjalan dia bikin kacau. Kalau ditegur dia bilang kalian penakut, saya yang pemberani. Subhanallah, bukan masalah takut pemberani. Masalah ngerti apa bahlul itu masalahnya. Semua ada strategi. Rasulullah SAW juga strategi ketika berdakwah. Rasulullah strategi. Sampai Rasulullah SAW ketika hendak pergi ke Taif, Rasulullah bilang kita hendak usah naik kendaraan, jalan kaki. Supaya orang tidak tahu. Karena kalau ke Taif nanti orang musyrikin bilang tuh Muhammad dakwah di Mekah tidak diterima, sekarang kabur ke Taif. Sampai ke Taif ketika tidak diterima, kata Rasulullah, akhfu anni, kalian jangan ceritain berita kami ke orang-orang Quraisy. Tolong sembunyikan berita kami. Rasulullah ada strategi menjaga citra dalam dakwah ya. Menjaga citra dalam dakwah. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, kenapa tidak bunuh orang Khawarij, ketika Khawarij mengatakan, ya Muhammad adillah engkau, kenapa kau tidak adil? Ini kau bagi-bagi ghanimah tidak adil. Ini kan berarti mencela Nabi, menuduh Nabi tidak adil. Sahabat berkata, yang lain berkata, da'ani adribu unukar rajul, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kata Rasulullah SAW, la yatahaddatsan nas anna Muhammadan qatal ashabu. Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad bunuh teman-temannya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW menjaga citra apa? Islam. Nah, kita ini harus jaga dakwah ini, ada marwahnya, ada citranya, ada bukan asal halal lakukan. Yang penting benar sampaikan. Enggak, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan. Tidak asal-asalan ya. Kita mau dakwah ibu kita juga enggak bilang, "Mak, Mama, ini bid'ah, Mak, itu syirik, ini." Nah, kamu manusia apa jin? Bingung dia. Yang kita sampaikan semua benar, tapi kalau tidak pakai metode fitnah. Makanya ketika Mu'adz menjadi imam, kemudian sholat Isya baca Al-Baqarah, ada yang akhirnya kan keluar. Dia sholat sendiri, selesaikan. Sampai Mu'adz pun marah sama dia, akhirnya lapor sama Nabi, maka Nabi pun marah. Afatanun anta ya Mu'adz? Kau bikin fitnah wahai Mu'adz. Kenapa kau tidak baca surat Sabbih isma rabbikal a'la, surat wasyamsi wa duhaha? Kenapa baca surat Al-Baqarah salat Isya? Padahal kan kita tahu namanya salat itu semakin banyak semakin apa? Bagus, tapi tidak tepat. Maka namanya dakwah itu butuh strategi, perlahan-lahan ya. Kemudian ada tahapan ya. Bukan berarti kemudian mudahkan kita menghalalkan segala cara, tidak, tapi ada tahapan-tahapan dan ada metode yang lebih baik ya. Seperti itu. Wala tu'assiru, dan jangan bikin apa? Jangan bikin susah susah orang ya. Jangan bikin susah masyarakat ya. Jangan bikin susah masyarakat. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah. Ini yang jadi patokan, kalau kamu marah, maafkan. Kamu lagi marah, maafkan. Diam, jangan berbicara. Kalau kamu berbicara, kamu tidak bakalan bisa memaafkan. Susah. Ketika kamu berbicara, berarti kamu melampiaskan. Sudah melampiaskan, biasanya semakin berkorbar api kemarahan. Dan kita tahu bahwasanya orang kalau dia marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa kontrol perkataannya. Dia berbicara di luar nalarnya. Makanya orang hakim yang beri hukum ketika sedang marah tidak diterima. Karena bisa jadi dia berhukum lebih daripada yang seharusnya. Misalnya dia bilang sama terdakwa, kamu saya hukum 2 tahun. Kata terdakwa, dasar hakim bahlul, hakim goblok, koruptor. Ya udah 10 tahun kalau begitu. Nah, jadi dia emosi, akhirnya dia beri hukum yang lebih daripada yang seharusnya. Ya. Jadi diceritain oleh seorang hakim. Sama ketika mencerai di puncak kemarahan, jadi cerai ada 3 model. Ada yang tidak dalam kondisi marah, artinya dia masih bisa kontrol, dia bilang cerai jatuh. Karena namanya orang cerai biasanya pasti marah ya. Yang kedua di luar kontrol, tidak ngerti apa yang diucapkan, maka ini sepakat bahwasanya talaknya tidak jatuh karena dia nggak tahu apa yang diucapkan. Tapi ada derajat di antara keduanya, itu dia di puncak kemarahan tapi dia masih bisa mengontrol. Tapi di puncak kemarahan. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan talak seperti ini tidak jatuh, ada yang bilang jatuh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya kemarin ketemu dengan seorang hakim. Dia cerita di Arab Saudi.
Posisinya terjadi kasus, intinya ada seorang intinya dia ngundang tamu di salah satu istrinya. Dia punya istri dua, tapi salah satu istrinya. Kemudian mungkin kurang piring atau apa, pinjam sama istri satunya. Intinya mereka hanya berkelahi. Gara-gara pinjam piring apa? Berkelahi. Berkelahi di jalan, berkelahi. Jambak-jambakan berkelahi. Nah, itu makanya yang cinta damai enggak usah macam-macam. Nah, dia berusaha memisahkan. Akhirnya yang satu menuduh, dia membela satunya. Ketika dia bela satunya, satu menuduh bela satunya. Akhirnya dua-duanya kelahi mukulin dia. Dua-duanya mukulin dia. Dia sudah terpukul oleh duanya, akhirnya dia ceraikan dua-duanya. Karena kurang ajar kalian berdua cerai, intinya begitu. Akhirnya dia menyesal. Dia tanya kepada salah seorang ulama, diceritakan kondisinya. Artinya memang menjengkelkan. Akhirnya ulama tadi mengatakan, kau hebat ya, kau penyabar. Kau dipukulin, terakhir baru kau jatuhkan apa? Cerai. Cerainya tidak dianggap jatuh. Ini ada kisah seperti itu. Tapi ijtihad sebagian apa? Ulama. Ya. Tapi mau saya, orang kalau marah, dia lupa kontrol, akhirnya terkadang dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya dia akan sesali. Betapa banyak orang marah, jatuhkan cerai sama istrinya. Ya, dan marah tersebut masih dalam kontrol ya, sehingga sepakat ulama jatuh. Setelah itu dia menyesal. Orang datang sama saya, Ustaz, saya kemarin ceraiin istri saya. Cuma kita berdua di tengah malam kita bertengkar sedikit, terus saya bilang kamu saya cerai. Marah hilang akal enggak? Ya marah biasa, cuma ego karena mungkin disinggung. Apalagi istrinya bilang ceraikan saya. Kalau kamu jantan, kalau kamu laki-laki, waduh. Begitu kan emosi. Ya udah, kamu saya cerai. Akhirnya itu menyesal. Ternyata sudah talak 3. Waduh, repot kita menjawabnya. Maka benarlah perkataan sebagian ulama tentang marah. Al-ghadab awaluhu junun, akhiruhu nadam. Cerai itu awalnya adalah marah awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Marah itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya apa? Penyesalan. Penyesalan. Ada cerita menarik juga tentang istri yang sabar. Ini kisah orang Kuwait ya. Saya dengar dia ceritanya. Jadi dia zaman dulu rumah orang tuh mirip-mirip. Dia ngundang tamunya untuk datang di rumah. Dia bilang tamu saya datang jam sekian, ya. Pokoknya siapin makanan. Saya mau sholat isya apa sholat isya. Terus akhirnya pulang sholat isya, orang ini karena mungkin rumah kan dulu mirip-mirip, dia masuk ke rumah. Ternyata dia masuk kamar dapati istrinya lagi tidur. Padahal tamunya sudah mau datang, makanan belum siap. Maka dia pukul itu istrinya, pukul. Istrinya itu perempuan diam aja. Diam aja. Akhirnya dia marah-marah, dia keluar. Ternyata salah rumah. Salah rumah. Subhanallah. Ternyata rumah dia sebelah. Makan udah siap, tamu udah datang. Subhanallah. Dan itu wanita tidak lapor apa-apa. Tidak bilang suaminya itu, Masya Allah. Maksudnya, dengan cerita luar biasa. Ini wanita tempo dulu. Wanita tempo dulu kan hebat-hebat. Ini cerita udah tua banget ya, udah tua. Zaman-zaman dulu cerita. Kalau zaman sekarang udah enggak tahu kayak apa ya. Tapi maksudnya ini sabar. Dia pun tidak mengeluh sama apa? Suaminya. Tidak. Akhirnya kalau nggak salah dia belikan hadiah bilang ini hadiah kasih sama istrimu. Sama teman tetangganya. Tetangganya nggak tahu apa-apa. Padahal dia habis mukul istri apa? Tetangga. Jadi beda orang. Ada yang sedikit emosi langsung apa? Teriak-teriak. Ya. Oleh karenanya, kalau kita ikuti berita tentang orang marah, betapa banyak kejadian yang mengerikan. Menimpa istrinya, menimpa anaknya, menimpa kakaknya, menimpa orang tuanya, menimpa usahanya. Gara-gara marah mengakibatkan berbagai macam peristiwa besar ya. Oleh karenanya benar perkataan sebagian salaf, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan, akhirnya adalah penyesalan.
Maka seorang kalau sedang marah hendaknya dia diam. Dengan dia diam, kalau dia tidak mampu masih emosi dia bisa berbaring, bisa duduk. Kalau masih duduk dia bisa berbaring. Sampai dia bisa akhirnya meredakan dan bisa memaafkan orang, ya sudahlah. Tahan ya sudahlah. Renungkan tentang ayat-ayat keutamaan orang yang meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga orang yang meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga yang mudah memaafkan, wal afina 'anin nas, al-kadhiminal ghaidz, yang meredam amarah, yang memaafkan orang lain, maka dia tenang. Tapi kalau dia sudah terlanjur marah, terlanjur banting, terlanjur teriak, selesai, sudah susah. Sudah susah. Taib, pembahasan berikutnya, bab berikutnya, babun al-imbisat ilan nas. Bab tentang al-imbisat itu murah senyum, murah bergaul, mudah bergaul lah gampangan kita. Bahasa Indonesianya al-imbisat ilan nas itu mudah bergaul dengan orang lain. Bukan kaku, lawannya al-inqibat. Inqibat itu diem, kaku. Gimana kabarnya? Baik. Ya itu, kaku seperti itu. Ya. Datang dari mana? Dari tadi. Selesai. Jadi kaku, orang mau tegur juga nggak enak. Lihat aja udah nggak enak mau ditegur. Itu namanya inkibat. Maksudnya kayak mengkerut, ya nggak susah susah untuk diajak ngobrol. Kalau imbisat maksudnya berlapang, ya. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. La khaira liman la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin itu mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah bergaul dan tidak mudah untuk diajak bergaul. Kata Rasulullah SAW, khairukum akmal mina ahasinum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'un aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya, tangannya sehingga mudah untuk diajak bergaul dan mudah untuk juga bergaul, ya. Bukan orang yang kaku, yang diem. Makanya kita dapati para anbiya mereka dulu bergaul, cuma mereka menjaga diri. Itu di antara kehebatan para nabi. Nabi Muhammad SAW kenapa diberi gelar Al-Amin? Apakah dia berdiam di rumah? Tidak. Tapi dia bergaul sehingga orang kenal dia adalah orang yang terpercaya. Kenapa? Karena dia bergaul, berinteraksi dengan masyarakat. Cuma dia tidak terbawa. Kadang orang mudah bergaul tapi mudah terbawa. Bergaul dengan pemain musik, ikutan main musik. Bergaul dengan peminum khamar, ikut-ikutan minum khamar. Itu tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah pandai bergaul tapi tetap menjaga prinsip. Menjaga prinsip. Makanya Nabi SAW hidup di tengah kerusakan orang-orang Arab ketika itu. Di situ minum khamar sudah merajalela, judi merajalela, zina merajalela, musik-musikan merajalela, ya. Tetapi Nabi tidak terikut sedikit pun. Padahal dia pandai bergaul sehingga dia diberi gelar dengan Al-Amin. Tidaklah dia diberi gelar dengan orang yang amanah terpercaya kecuali setelah dia banyak berinteraksi dengan masyarakat. Demikian juga kita dapati misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di penjara datang dua orang untuk minta ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minna bi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Datang dua orang, satu mengatakan, ya Yusuf, saya lihat dalam mimpiku saya a'siru khamra, saya memerah anggur untuk dijadikan khamar, dijadikan minuman. Yang satu berkata, saya melihat dalam mimpiku saya mikul roti, kemudian rotinya dimakan oleh burung. Nabi'na bi ta'wilih, kabarkanlah kepada kami tentang tafsir mimpi kami. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah orang yang berbuat baik kepada yang lainnya. Muhsinin suka berbuat baik. Jadi Yusuf alaihissalam dikenal berbuat baik di penjara. Kalau orang sakit dia hibur. Kalau ada orang dia dakwah, ada orang susah dia bantu. Yusuf alaihissalam. Orang senang sama dia. Sampai kalau kita baca buku tafsir, sampai ada orang yang sudah waktu di penjara sudah habis, harusnya sudah bebas, dia minta diperpanjang penjaranya. Kenapa? Supaya bisa bersama Nabi Yusuf. Karena Yusuf orang yang baik. Karena orang yang baik. Dari mana diketahui dia orang baik? Tidaklah diketahui dia baik kecuali setelah dia berinteraksi. Makanya interaksi itu dianjurkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka. Namanya berinteraksi pasti banyak gangguan. Lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi dan tidak sabar dengan gangguan masyarakat.
Makanya banyak syariat kita isinya interaksi. Misalnya salat berjamaah, salat Jumat. Kata Allah, wa ta'awunul birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan. Tolong menolong dalam dakwah, tolong menolong dalam bantu orang susah. Namanya tolong menolong beda-beda persepsi, beda pendapat, beda sikap, beda macam-macam, pasti ada gesekan. Maka sabar. Oleh karena imbisat ilan nas, mudah bergaul dengan orang lain, itu akhlak yang mulia. Ya, orang mukmin itu bukan orang yang diam, kaku, hanya hafal Quran doang, susah senyum. Ya. Nah, ini susah seperti ini. Taib. Atau sebagian orang kaku sama orang miskin, sama orang kaya murah senyum. Ada yang begitu. Sama orang kaya murah senyum. Silakan ini. Sama orang miskin susah, mau ketemu susah, mau ini susah. Ada juga yang model begitu. Taib. Al-Imam Bukhari berkata, babun al-inbisat ilan nas, bab tentang mudah bergaul dengan masyarakat. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali an Atha bin Yasar, qala laqitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Aku bertemu Abdullah bin Amr bin al-As. Qultu aku berkata, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Wahai Abdullah bin Amr bin al-As, kabarkanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang ada dalam Taurat. Faqala ajal, tentu akan aku kabarkan. Jadi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sempat menelaah isi Taurat. Karena kita tahu sahabat dulu bertetangga dengan Yahudi. Di Madinah banyak orang Yahudi. Banyak juga orang Nasrani. Ahlul Kitab tinggal di Madinah. Nabi meninggal, sebagian orang Yahudi tinggal situ. Kemudian banyak ya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin, sehingga terjadi interaksi, mungkin diperlihatkan Taurat, kemudian Abdullah bin As baca. Ajal, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, tentu akan aku kabarkan, wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'dhi sifati fil Quran. Demi Allah, sungguhnya Rasulullah SAW disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguhnya kami utus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan. Kemudian disebutkan dalam Taurat, wa hirzan lil ummiyin, dalam rangka sebagai penjaga bagi orang-orang yang buta, tidak bisa menulis. Al-ummi maksudnya tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Dahulu orang-orang Arab banyak disebut dengan al-ummi. Kenapa dinisbahkan kepada ibu? Ummi artinya ibu. Maksudnya ketika dia lahir, dia tidak bisa apa-apa. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Maka orang yang tidak bisa baca tulis dulu disebut dengan ummi. Jamaknya ummiyin atau ummiyun. Dan Nabi diutus untuk menjaga orang-orang Arab ummiyin di kampung dia ketika itu. Anta abdi wa rasuli, engkau Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Sama seperti dalam Al-Quran, Abdullah wa rasuluh. Samaituka al-mutawakkil, kata Allah dalam Taurat, aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil, yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhin wala ghalidh. Ini bahwasanya Muhammad, engkau bukanlah seorang yang fadhin wala ghalidh, yang tidak kasar dari perkataan dan tidak kasar dari sikap. Fadh yaitu tidak kasar dalam perkataan, ghalidh tidak kasar dari sikap. Wala sakhabin fil aswaq, bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Karena di pasar terkadang memang butuh teriak. Ini murah, beli sini saja. Rasulullah meskipun jalan di pasar dia tidak teriak-teriak. Wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'ah, dan Muhammad tidaklah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi dia maafkan dan mengampuni. Walan yaqbidallahu ta'ala hatta yuqima bihi al-millatal auja, dan Allah tidak akan mencabut nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia meluruskan agama yang miring, yaitu agama musyrikin, yaitu agama Ibrahim yang kemudian disimpangkan oleh mereka, dimiringkan oleh mereka, sehingga Rasulullah meluruskan kembali agama tersebut. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaftahu bi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan,
Dengan demikian mereka membuka mata-mata yang buta, membuka telinga-telinga yang tuli, dan membuka hati-hati yang tertutup. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mudahnya bergaul seorang dengan orang lain. Tidak kaku, tidak berdiam diri, tidak menutup diri. Karena Islam mengajarkan sikap sosial. Seperti saya katakan, banyak syariat mengajarkan sosial ya. Salat berjamaah, kumpul ya. Suruh salat Jumat, salat Id, kemudian ta'awun, menjung orang sakit, mengantar jenazah. Ini semua syariat yang mengantar untuk berinteraksi, bersosial dengan masyarakat, ya, bersosial dengan masyarakat. Ya. Makanya di antara sifat Nabi yang tersebutkan dalam Taurat, bahwasanya laisa faddan wala ghalidhan. Beliau tidak berkata-kata kasar dan tidak berhati keras. Tidak berkata kasar dan tidak bersikap keras. Makanya Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau Muhammad, ya kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Ini di antara sifat yang disebut dalam Taurat sama dengan dalam Al-Qur'an. Kata Allah, kalau dalam Taurat dikatakan laisa bifaddin wala ghalidh, Muhammad tidaklah berkata kasar dan tidak bersikap kasar. Mirip seperti dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan sebab rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, jadilah engkau lembut kepada mereka. Jadi orang yang lembut kepada orang lain berarti Allah merahmatinya. Karena Allah berkata, "Fabima rahmatin minallah." Dengan sebab rahmat Allah kepada engkau, lintalahum, kau menjadi lembut bagi mereka. Seorang yang kasar berarti rahmat Allah sama dia kurang. Tapi kalau rahmat Allah banyak sama dia, dia mudah lembut sama orang lain. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau berkata kasar, hatimu keras, lam faddu min haulik, maka mereka akan kabur darimu, Ini di antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang inbisat, yang basit, mudah dengan orang lain. Makanya Rasulullah SAW didatangi orang, Rasulullah SAW di rumah diketuk pintunya oleh dua wanita bertanya. Rasulullah tanya, siapa itu yang datang? Oh, namanya Zainab. Ayu Zayanibi. Zainab yang mana? Zainab di Madinah banyak. Oh, Zainab istrinya Abdullah. Kalau enggak salah ada perempuan lagi satu bertanya namanya juga Zainab. Rasulullah anak istrinya dua namanya apa? Zainab. Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahshin. Dua istrinya apa? Zainab, ya. Anaknya juga namanya apa? Zainab. Abdullah bin Mas'ud juga istrinya namanya apa? Zainab. Jadi banyak Zainab. Makanya Rasulullah berkata, ini Zainab yang mana? Ya. Jadi datang dia ketuk pintu, mudah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita berkata, aku ketemu Nabi dan tidak ada bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah ketemu. Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada orang miskin datang bertanya, ada orang agak terganggu akalnya bertanya sama Nabi, Nabi layani. Sampai ada budak wanita mengambil tangan Nabi, kemudian diajak Nabi ikut. Nabi mudah, maksudnya tidak sulit ya, tidak sulit ya. Nah, kita seharusnya ya, sebagai dai pun demikian. Tentunya ada adab, ada aturan, tetapi kita jangan memposisikan diri kita seakan-akan ulama besar yang susah ditemui, harus ada prosedurnya, harus ada ring 1, ring 2 sampai ring 7 ya. Kalau diundang harus bawa tim 20 orang, tim 10 orang, merepotkan orang yang mengundang ya. Ini aturan dari mana seperti ini? Aturan dari mana seperti ini? Jadi seakan-akan seorang yang seperti itu ya. Ya kadang-kadang terbawa, tidak tahu sebagian dai seperti itu ya. Kita berharap mudah-mudahan semua bisa lebih baik ya. Kita juga bisa lebih baik. Ya, akhirnya kita ketika mulai banyak yang undang, kita sudah merasa sok sibuk, merasa sok penting, ya sehingga harus pakai bodyguard, harus pakai ring 1, ring 2, ring 3. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Nanti kita punya alasan karena adab. Kamu sama Nabi lebih beradab siapa? Nabi saja mengajarkan adab dan para sahabat beradab tidak seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita maksa orang bersikap kepada kita lebih daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai ada yang mau kasih saya waktu itu makanan ya, ketemu terus ada yang bilang Pak Kemal ada Ustaz, kasih makan. Itu ada Ustaznya itu. Kasih. Dia kaget. Oh, cuma begini aja. Karena ada yang tidak begitu ternyata.
harus ada ring 1, ring 2, jadwal kasih makanan. Jadi repot. Artinya kalau nggak bisa Ustaz udah kenyang udah. Maksudnya saya juga kaget. Oh begitu, ada yang begitu, ada begitu Ustaz. Masya Allah. Mungkin ulama besar kali sampai begitu. Ulama besarnya tidak begitu. Maka setan membawa seorang sehingga seakan-akan dia inkibat, tidak imbisat, tidak mudah untuk pada masyarakat. Seakan-akan orang penting harus ada ring 1, ring 2 sampai ring 7. Seakan-akan orang yang sangat super sibuk, subhanallah. Seakan-akan ilmunya luar biasa, lagi sibuk nulis buku, lagi sibuk dakwah, lagi sibuk baca. Padahal ternyata lagi WhatsAppan. Ya enggak begitu kali, kita biasa-biasa aja, kita juga punya kekurangan banyak. Ya kalau lagi sibuk, mohon maaf sibuk, bisa aja. Enggak usah kemudian nanti tapi kalau orang kaya yang ketemu langsung bisa. Orang kaya ketemu langsung bisa. Orang miskin antri 10 tahun belum tentu ketemu. Maka tidak seperti itu juga kali ya. Kita ini siapa? Ini udah idai semua punya kekurangan. Maka jangan kita bersikap seperti itu dengan alasan ini adab dan adab dan adab. Adab yang diajarkan ini bukan begitu. Itu setan ingin kau diagungkan. Setan mengajarin engkau agar kau diagungkan, dikultuskan. Semua orang tunduk sama kamu, tidak mulai dengar yang lain. Ini semua adalah tipuan syaitan. Waliyadzubillah. Maka kalau kita ketemu dengan orang seperti itu, jangan kita dukung. Malah kita ikut-ikutan seperti itu. Biar dekat dengan dia, tidak boleh. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja ya. Ya kalau lagi sibuk, Ustaz lagi sibuk, biasa aja. Tidak usah harus prosedur ini seakan-akan sulit banget. Jadi di sini ternyata dalam sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat, ada juga sifat-sifat Nabi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Seperti, Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Dalam Al-Quran banyak. Allah mensifati Nabi dengan rasulnya dan Allah mensifati Nabi dengan hambanya. Seperti subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang perjalankan apa? Hambanya. Karena Rasulullah SAW dipuji oleh Allah sebagai Rasul dan Rasulullah SAW juga dipuji oleh Allah sebagai apa? Sebagai hamba. Karena dia orang yang paling kuat beribadah kepada Allah. Kemudian wasamaituka bil mutawakkil. Kata dalam Taurat, kata Allah, aku namakan engkau dengan al-mutawakkil. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau bertekad, bertawakallah wahai Muhammad, ya. Ya, dan Rasulullah adalah imamnya para orang yang bertawakal. Oleh karena Nabi SAW dalam segala hal senantiasa bertawakal, dalam segala hal senantiasa berzikir, dalam segala hal senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah imamnya orang-orang yang bertawakal. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya dalam Taurat juga disifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laisa bifadhin wala ghalidh, bukan orang yang berkata kasar dan juga berhati keras, dan itu sama seperti firman Allah tentang Nabi dalam Al-Qur'an, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kau kasar, sikapmu kasar, hatimu keras, tentu orang-orang akan kabur darimu. Orang akan kabur darimu. Kemudian di antara sifatnya wala sakhabin fil aswaq, Rasulullah SAW tidak pernah teriak-teriak di pasar ya. Rasulullah berjalan di pasar, beliau jual beli, beliau juga belanja ya. Makanya orang kafir mengatakan mali hadzal rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul macam ini, apa ini makan makanan jalan di pasar? Maunya mereka Rasul dari kalangan malaikat, tidak pergi ke pasar, tidak makan. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diutus malaikat bersamanya? Maka Nabi ke pasar, tapi beliau tidak teriak-teriak. Jadi tetap menjaga akhlak, tetap menjaga akhlak. Tidak perlu teriak-teriak, kalau ada perlu enggak apa-apa, kalau enggak ada perlu enggak usah. Rasulullah beda ketika sedang berkhutbah, maka beliau suaranya tinggi, wajahnya merah, ka'annahu mundhiru jaysh, seperti orang sedang mengingatkan pasukan perang ya. Jadi beda. Tapi kalau dalam keseharian Rasulullah SAW biasa-biasa, murah senyum, lembut ya. Tidak angkat suara. Kita nggak ada kepentingan angkat suara buat apa? Sedikit ngomong angkat suara. Kata Allah, waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Rendahkanlah suaramu, sungguhnya suara yang paling buruk suaranya keledai. Kalau mau teriak-teriak, ya suaramu masih kalah dengan suara keledai. Sehingga suara besar bukanlah yang bagus, bukanlah suatu yang baik. Kalau perlu tidak jadi masalah. Di antara sifat Nabi, wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah.
Nabi tidak menolak keburukan dengan keburukan, tetapi dia menolak keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, idfa billati hi ahsan, balaslah yang buruk dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah mengampuni dan memaafkan. Dan ini dalam Taurat, Ternyata dalam Al-Qur'an pun disebutkan tentang sifat-sifat tersebut, ya. Taib, hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Saleh, qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah, an Hilal bin Abi Hilal, an Atha bin Yasar, an Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, inna hadhihi al-ayah allati fil Qur'an ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa nadhira fit Taurat wa nahwahu. Sungguhnya ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa nadhira, juga ada di Taurat dan yang semisalnya. Ini menguatkan pada hadis yang sebelumnya. Bahwasanya sebagian sifat-sifat Nabi yang tersebutkan dalam Al-Quran juga pernah tersebutkan sebelumnya dalam apa? Taurat. Tapi mungkin sekarang kita nggak dapatkan karena sudah dirubah-rubah. Ya, sudah dirubah-rubah. Tapi dahulu Abdullah bin Amr bin Al-As di zaman tersebut masih mendapati Taurat, masih menyebut tentang sifat-sifat Nabi sebagaimana sifat-sifat Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namun sekarang kalau kita buka Taurat kita tidak akan dapatkan. Tapi berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Al-Ala, qala haddatsana Amr bin Al-Harith, qala haddatsani Abdullah bin Salim Al-Asy'ari an Muhammad huwa ibn al-Walid Az-Zabidi an ibni Jabir wa huwa Yahya bin Jabir an Abdurrahman bin Jubair ibn Nufair qala haddatsahu anna abahu haddatsahu annahu sami'a Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah berkata, yaqul sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'anillahu bihi. Aku mendengar dari Nabi suatu nasihat, suatu perkataan yang menjadikan aku mengambil manfaat dari perkataan tersebut, yaitu bermanfaat bagiku. Aku mendengar nasihat dari Nabi yang bermanfaat kepadaku dalam hidupku. Sami'tuhu yaqul, ini Muawiyah menjelaskan tentang pengalamannya. Dia ada nasihat dari Nabi dia lakukan dan itu bermanfaat bagi dirinya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata. Atau qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innaka idza taba'ta riba fin nas afsadtahum. Sungguhnya kalau kau mengikuti sikap keraguanmu kepada manusia, kau akan merusak mereka. Jadi kalau bersikap sama orang sedikit ragu-ragu, curiga terus, kau akan rusak mereka. Mereka tidak bisa berkreasi, mereka tidak bisa bersikap, kemudian kau juga hubungannya buruk karena kau selalu menghadapi manusia dengan apa? Kecurigaan. Fa inni la attabi'ur riba fihim fa afsuduhum. Maka sejak mendengar sabda Nabi tersebut, aku tidak pernah bersikap dengan orang dengan masang sikap meragukan melulu sehingga bisa mengakibatkan merusak mereka. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dalam bab Al-Inbisat ilan Nas. Mudah untuk bergaul. Kalau kita selalu punya sikap curiga sama orang, kita tidak mudah bergaul sama orang, itu tidak. Setiap ketemu orang, ini kayaknya intel nih. Kayaknya intel. Setiap ketemu orang, intel. Ada orang seperti itu. Dia menyikapi semua orang di hadapannya seperti apa? Intel. Repot. Saya pernah datang ke seseorang, kunjungan, saya bawa teman. Saya pulang ditelepon. Saya Firanda, itu siapa itu? Yang sama kamu tadi. Bukan ini kah? Bukan itu kah? Oh, subhanallah. Intel, Indomie pakai telur. Ini Intel kuliner ini. Tidak, ya biar Intel juga kenapa? Maksudnya 1 dari 1000 orang, taruhlah Intel ada 5 orang. Ya sudah, masa kita mau curiga 1000 orang semua? Biasa aja lah. Jangan sedikit-sedikit curiga. Kalau udah curiga kita nggak bisa interaksi dengan baik. Ya, oleh karenanya, subhanallah, Muawiyah adalah orang yang paling dicintai, termasuk khalifah yang paling dicintai oleh rakyatnya ketika itu. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena dia bersikap seperti itu, memberi kepercayaan kepada bawahannya. Tentu bukan orang bodoh, orang cerdas, pintar, tapi bukan berarti selalu curiga sama orang. Kita tidak hidup di zaman sampai derajat tinggi seperti itu. Kalau ada firasat, ada, ini kayaknya saya curiga, kok nggak gini sikapnya, itu boleh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, selalu kita bawaannya curiga, ya, bawaannya suudzon sama orang, ya repot seperti itu. Gimana kita bisa inbisat sama orang? Bagaimana bisa nyaman sama orang, bisa ngobrol sama orang, bawaannya selalu curiga. Hukum asal kita nggak boleh suudzon sama orang Muslim, hukum asal. Kecuali ada dalil yang kuat, indikator yang kuat, yang buat kita curiga sama dia.
buat kita waspada sama dia, oke. Kalau enggak ada, enggak perlu. Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar nasihat Nabi dan dia menjalankan nasihat tersebut. Rasulullah berkata, "Innaka idza taba'ta riba fin nas afsadtahum." Kalau kau selalu bawaannya curiga sama orang, kau rusak mereka. Mereka tidak bisa kerjakan dengan baik pekerjaan mereka, ya. Dan kau juga hubungan dengan mereka tidak baik, sehingga kerjasama akhirnya susah. Susah pemimpin curiga sama anak buahnya semua. Akhirnya dia harus ngecek semuanya. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu bagaimana bisa buat sistem, dia percayakan sama orang di bawahnya, dia percayakan kalau ada sesuatu dia tinggal perbaiki. Bukan dia ikut campur semuanya. Ya, buat apa jadi pemimpin kalau gitu? Itu namanya anak buah. Ya, pemimpin yang berhasil itu tinggal perintah. Dia bisa nilai. Bukan dia kemudian curiga melulu, kemudian turun ke lapangan melulu. Akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik karena selalu curiga bawahannya. Taib, hadis yang mirip, Imam Bukhari berkata, sama tadi hadisnya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah berkata terkait dengan pemimpin secara khusus. Innal amir idza ibtagha ribata fin nasi afsadahum. Sungguhnya seorang pemimpin, itu amir, kalau selalu mencari keraguan terhadap manusia, terhadap orang lain, maka dia akan merusak mereka. Ya. Tidak bisa pemimpin seperti ini. Ya, pemimpin ya cari anak buah yang ya dia percaya, kemudian tidak usah curiga-curiga. Biarkan mereka menjalankan, dinasihati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kemudian perkara dicurigai. Jadi bawaannya kita suudzon sama orang juga tidak boleh. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Muawiyah secara khusus, dan subhanallah nasihat tersebut bermanfaat bagi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Adapun keutamaan Muawiyah tentunya pembahasannya sangat panjang sampai ditulis buku khusus tentang akidah Ahlus Sunnah tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Saya punya kawan dulu risalah S2-nya tentang itu, akidah Ahlus Sunnah fi Muawiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Muawiyah. Dia jelas tentang bagaimana Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, bagaimana pujian-pujian Nabi kepada Muawiyah, bagaimana keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan rad ala ta'inin, dan bantahan terhadap orang yang mencela Muawiyah, ya. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Hatim an Muawiyah bin Abi Mazrad, ya, an abihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'a udhunaya hatani wa basara aynaya hatani. Kata Abu Hurairah, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhadha bi yadayhi jami'an bi kuffail Hasan wal awil Husain sallallahu alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu memegang kedua tangan Hasan atau Husain, dan kedua kaki Hasan dan Husain berada di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, irqah, naiklah, panjatlah. Faraqal gulam, maka sang anak kecil pun naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta wada qadamai ala sadri, dia naik terus sampai kakinya. Jadi Rasulullah, ayo naik, kata Rasulullah pegang tangannya, Rasulullah suruh dia naik, manjat Nabi. Maka dia manjat Hasan atau siapa? Husain. Dipanjat sampai kakinya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu iftah faka, bukalah mulutmu. Dia buka mulutnya. Summa qabbalahu, Rasulullah pun mencium mulut cucunya tersebut. Summa qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu, ya Allah cintailah dia, sungguhnya aku mencintainya. Ini maksudnya ya, di sini Rasulullah SAW bahkan mudah bergaul sampai terhadap anak-anak. Sampai anak-anak pun Rasulullah SAW lembut, mudah bergaul, sampai cucunya dia suruh manjat, ya. Dan hadis ini terlalu banyak bagaimana Rasulullah SAW perhatian sama anak-anak. Seperti ketika Rasulullah SAW menjenguk rumah Anas bin Malik, ternyata
adik tirinya yaitu Abu Umair punya burung yang dia pelihara ternyata mati. Maka Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk ngobrol sama si kecil Abu Umair tadi. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu yang mati? Rasulullah ngobrol, padahal dia masih kecil, mungkin tidak nyambung. Tapi Rasulullah SAW mendekatkan dirinya kepada si anak, kemudian ngobrol untuk menghiburnya. Kalau kita gimana, ada apa nih nak, kenapa burungnya? Ya, istilah Nabi SAW seorang kepala negara, orang super sibuk, tetapi ternyata tidak kaku bahkan terhadap apa? Anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian salat wa huwa hamilu Umamah. Rasulullah salat sambil menggendong siapa? Umamah, cucunya. Kalau Rasulullah SAW rukuk dan sujud, Rasulullah taruh di bawah. Kalau Rasulullah berdiri, Rasulullah gendong. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika salat ingin baca surat panjang, tiba-tiba dia mendengar buka as-sabi, ada anak yang menangis, maka Rasulullah membaca surat yang pendek, qul huwallahu ahad dan semisalnya. Rasulullah tidak tega, ibunya apa? Ibunya sedih melihat anaknya yang menangis. Bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan anak menangis baca surat Al-Baqarah malah, ya kasihan. Biar sampai suaranya habis, diam sendiri nanti. Enggak begitu ya. Kata Anas bin Malik, "Mara alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nal'abu faqala assalamu alaikum ya sibyan." Kami sedang main-main anak-anak, tiba-tiba Nabi lewat, Nabi beri ucap, "Assalamualaikum anak-anak, assalamualaikum." Rasulullah SAW mudah, maksudnya mudah bergaul sama siapa saja, Rasulullah SAW bergaul. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, gemetar dia, gemetar. Karena karismatik, dia tahu ini Rasulullah, dia gemetar. Kata Rasulullah, "Hawin ala nafsik." Santai aja. Santai aja. Ya. Lastu bimalik, saya bukan raja, santai. Kalau raja iya, takutan. Saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin Quraisyin ta'kulul qadid. Aku hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang makan qadid. Qadid itu adalah susu yang apa, semacam keju yang dikeringkan. Ibaratnya seakan-akan Nabi berkata kalau seandainya orang Indonesia, tenang saja, saya bukan raja, saya juga sama. Ibu saya juga makan beras, sama, makan nasi. Kita sama-sama anak dari wanita yang makan apa? Nasi. Gampangannya gitu. Enggak usah lebay, tenang aja. Bukan malah, cuci kakiku, malah dikerjain ya. Ya Nabi SAW mudah sama orang mudah ya. Sama orang. Rasulullah bagaimana tahu menghadapi orang yang beradab, yang tidak beradab bagaimana menghadapi? Rasulullah SAW luar biasa ya. Akhlak yang sangat luar biasa ya. Di sini Rasulullah SAW sama anak kecil, Rasulullah bilang, ayo manjat. Rasulullah bahkan suruh manjat, main sama dia sampai manjat, sampai dia berhasil manjat ya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami yang tidak menghormati yang tua, wa yarham saghirana, dan tidak sayang kepada yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma ahibba fa inni uhibbu." Ya Allah, cintailah cucuku ini, sungguhnya aku mencintainya. Maka mencintai cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya bab yang baru tentang bab senyum ya, insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.